Pemirsa Bidik News TV dari Lampung melaporkan pemilihan Kepala Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah diduga ditemukan banyak kecurangan. Pasalnya panitia Pilkakam sudah disetting untuk memenangkan salah satu calon. Dari pantauan Ormas Bidik dan PJID di lapangan, banyak mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan, yaitu dari para tokoh masyarakat setempat. Ditemukan kejanggalan seperti dalam penjaringan bakal calon ataupun penetapan perwakilan para tokoh yang akan mendapatkan hak suara dalam Pilkakam. Ketua Ormas Bidik Kota Metro R. Sentot Alibasyah dan Ketua PJID Bambang Suyitno menegaskan bahwa hasil pemilihan tersebut dinilai tidak sah sebab dalam proses pelaksanaannya dari penjaringan bakal calon dan penetapan calon pemilih oleh panitia sudah disetting untuk memenangkan salah satu calon. Dikatakan Bambang Suyitno, dari pengakuan salah satu calon pemilih sudah diarahkan untuk memilih calon tertentu oleh Badan Pengawasan Kampung BPK yang dalam hal ini harusnya netral. Bambang mengatakan bahwa aparat kampung harus memposisikan diri sebagai orang netral, tidak boleh berpihak kepada kepentingan calon tertentu, karena ketika ketahuan akan dilaporkan dan diproses secara hukum. Maka Ormas Bidik dan PJID telah membuat laporan resmi disertai bukti-bukti yang nyata dan meminta kepada Bapak Bupati Lampung Tengah untuk membatalkan hasil pemilihan yang penuh dengan nepotisme dan dinilai tidak adil. Oleh sebab itu, kami akan membuat laporan pada APH agar semua yang terlibat dalam persekongkolan ini bisa ditindak sesuai hukum yang berlaku, karena telah mencederai demokrasi, tegas Sentot, Ketua Ormas Bidik Kota Metro. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan dari Pilkakam yang berada di Kampung Pujodadi yang dilaksanakan pada hari Minggu yang lalu, Pak, atau hari Minggu kemarin? Ini kami minta statement Bapak selaku dari PJID dan juga Ormas Bidik yang kami ketahui sejak awal memonitor pelaksanaan ini hingga dengan akhir. Oke Pak, gimana? Oke, terima kasih kawan-kawan. Kebetulan hari ini saya bersama Nyonya sowan ke sekretariat Bidik. Alhamdulillah kami disambut oleh ketua langsung yang intinya berkenaan dengan pemilihan kepala kampung di Desa Pujodadi. Ini secara pribadi saya sampaikan itu ada kejanggalan yang bukan lagi masalah ini diduga. Ini hasil investigasi kami sebelumnya, hasil konfirmasi sebelumnya, ternyata dugaan itu benar. Salah satunya masalah nepotisme dalam arti mereka sudah dikondisikan dari sebelumnya yang masuk dari daftar pilih itu ya Pak? Benar sekali. Salah satu kemarin ada salah satu ibu dari calon yang menang, saya katakan terpilih, itu mewakili dari KWT. Namun di situ di peraturan dari panitia itu sendiri menyebutkan bahwasanya itu dipilih dari 133 itu dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat. Sementara sebelum pelaksanaan kami bersama anggota Bidik melakukan investigasi, mempertanyakan kepada salah satu tokoh masyarakat, menyatakan bahwasanya selama ini tokoh masyarakat sudah dipeta-peta, artinya sudah ada pengkondisian, bahkan yang masuk dalam kategori tokoh masyarakat itu tidak diberitahu atau tidak diajar rempuk. Bahkan sebaliknya sebelumnya pun ada pengkondisian lewat BPK. Ini disampaikan salah satu warga ya Pak Ketua ya, salah satu warga yang diminta bantuannya. Oh, berarti mereka untuk memilih calon tersebut sudah mendapat arahan dari BPK sendiri yang seharusnya netral gini maksud Bapak? Ya benar sekali. Di situ ada, kalau kita bilang money politik, artinya di situ makanya saya meminta dengan adanya, bukan indikasi, saya katakan ini benar-benar nepotismenya sudah terjadi. Warga yang
diminta bantuannya. Oh, berarti mereka untuk memilih calon tersebut sudah mendapat arahan dari BPK sendiri yang seharusnya netral, gini maksud Bapak? Ya, benar sekali. Di situ ada, kalau kita bilang money politik, artinya di situ makanya saya meminta dengan adanya, bukan indikasi, saya katakan ini benar-benar nepotismenya sudah terjadi. Saya meminta kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya kepada Bapak Bupati, untuk sekiranya meninjau ulang proses pelaksanaan ini. Bahkan saya berharap untuk suatu penegakan supremasi hukum, baik di perdata maupun pidananya, untuk tegaknya supremasi hukum itu, untuk menunda atau bila perlu diadakan pemilihan ulang. Itu permintaan kami, tapi kami selaku organisasi profesi, kebetulan Bapak Sentot Alibasa ini selaku ormas, artinya kami mempunyai kewajiban untuk kontrol sosial persoalan-persoalan di bawah. Artinya ini yang dilanggar oleh panitia itu sendiri, padahal peraturan dibuat oleh panitia, tapi di situ dilanggar oleh panitia. Artinya hari ini kami sudah full paket, kami akan melayangkan surat laporan ke Bali yang kedua, karena kemarin sudah kami sampaikan ke PJ sampai ke Bupati Tembusan. Nah, sebelumnya saya juga mengkonfirmasi oleh PJ Bapak Chandra, ya Bapak Chandra. Pak Chandra sudah menyampaikan semua proses sebelum ini dilaksanakan. Pak Chandra sudah menyampaikan apa mekanisme yang harus dilakukan, namun panitia tidak mengindahkan sehingga terjadi pemilihan ini. Jadi saya pribadi dari Ketua PJID Bapak Petro menyatakan ini cacat demi hukum. Jadi kesimpulannya begini, Bapak selaku dari PJID dan Ormas Bidik yang memonitor pelaksanaan itu dari awal sampai akhir, menemukan beberapa kejanggalan seperti dalam pengondisian dalam mata pilih, dan juga memberikan imbalan sesuatu pada mata pilih. Jadi menurut PJID dan Ormas Bidik, proses pelaksanaan itu harus dibatalkan karena cacat hukum tidak memenuhi prosedur yang ada dan transparan dalam pemenuhan mata pilih. Intinya seperti itu, Pak, ya. Jadi di sini PJID dan Ormas Bidik akan terus mengawal proses ini sampai dengan tuntas, tidak mengindahkan sehingga terjadi pemilihan ini. Jadi saya pribadi dari Ketua PJID Bapak Petro menyatakan ini cacat demi hukum. Jadi kesimpulannya begini, Bapak selaku dari PJID dan Ormas Bidik yang memonitor pelaksanaan itu dari awal sampai akhir, menemukan beberapa kejanggalan seperti dalam pengondisian dalam mata pilih, dan juga memberikan imbalan sesuatu pada mata pilih. Jadi menurut PJID dan Ormas Bidik, proses pelaksanaan itu harus dibatalkan karena cacat hukum tidak memenuhi prosedur yang ada dan transparan dalam pemenuhan mata pilih. Intinya seperti itu, Pak, ya. Jadi di sini PJID dan Ormas Bidik akan terus mengawal proses ini sampai dengan tuntas, bila perlu ke hukum, saya dengar. Benar begitu, Pak? Benar. Kalau itu nantinya terindikasi adanya unsur pidananya. Tapi perdatanya kami dua lembaga meminta pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengkaji ulang bila perlu tidak dilakukan pelantikan atau dilakukan pemilihan ulang kembali. Untuk terkait ibu kandung itu, Pak, itu ibu kandung dari yang pemenang ini, Pak? Pemenang. Kalau tidak salah apa, Pak? Ibu Yuliana Willy Isnani. Oh, dan diakui. Itu dari calon nomor 1, Pak? Calon nomor 1. Atas nama siapa, Pak? Nomor 1 itu, Pak? Atas nama Wahyu. Yang saat ini terpilih melalui proses kemarin, ya, Pak, ya? Ya, benar. Jadi Ibu Yuliana itu benar-benar ibu kandung dari salah satu calon, Pak? Ya, benar. Itu kan ada 3 calon, ya, kan yang belum diketahui. 3 calon, yang 2 termasuk yang menang kemarin sama pihak lawan yang 2-nya, itu yang 1 dari warga kampung sebelah, ya, kampung sebelah, saya katakan kampung sebelah. Yang 2 ini masih ada kaitan
saudara. Ini menurut keterangan dari tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat itu saya tidak bisa sebutkan karena itu menjaga narasumber, dan beliau siap kapanpun saat kami sudah melakukan tindakan sesuai dengan profesi kami. Harapannya apa Pak untuk Ormas Bidik sendiri dan PJID Pak? Berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan pemilihan ini. Tegakkan supremasi hukum baik perdata maupun pidana demi sebuah keadilan dan kejujuran di masyarakat. Oke, kalau gitu kami sudah bisa nyimpul Pak. Terima kasih.